Kebahagiaan adalah perasaan puas dan redha dalam situasi tertentu. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun, hidup ini tidak selalu berjalan mulus dengan kehendak kita. Terkadang kita harus melewati masa-masa sulit yang membuat kita kesal dan sedih. Bahkan sebagian orang sampai ke tingkat berputus asa. Islam mengajarkan kita untuk memiliki harapan dalam hidup dan dilarang berputus asa. Allah berfirman, "Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Yang bermaksud, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Tidak ada orang yang menginginkan penderitaan dan kesengsaraan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, orang miskin maupun orang kaya. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat juga menjadi dambaan setiap orang. Untuk hal ini, Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berdoa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Untuk tujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah telah memberikan bimbingan dengan firman-Nya. "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Yang bermaksud, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ini kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha ayat 123-124. Ayat yang mulia ini memberi sinyal ke jalan hidup bahagia di dunia dan akhirat dengan cara mengikuti petunjuk Allah dan tidak berpaling daripadanya sesaat pun. Hukuman besar bagi yang tidak mengindahkannya berupa kesempitan hidup di dunia dan dihimpunkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Ayat ini secara jelas menyatakan orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mengerjakan amal kebaikan, akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik dan menyenangkannya. Selain itu, Allah juga akan melipat gandakan pahala kepada mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Kebahagiaan seorang mukmin semakin bertambah ketika dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas dan mengikuti petunjuknya. Begitu juga sebaliknya. Sebagian orang mukmin semakin demikian pula sebaliknya, kebahagiaan orang mukmin semakin berkurang jika dia semakin jauh dari Tuhannya dan hal-hal yang lalai tidak mengikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sejati selalu merasakan ketenangan hati dan kenyamanan jiwa. Dia menyadari bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan kehendaknya, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min. In asabahu sarra'un syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara, fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh keadaan orang yang beriman hanya akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Demikian itu tidak pernah terjadi kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur dan hal tersebut merupakan kebaikan untuknya. Namun jika dia merasakan kesusahan, maka dia akan bersabar dan hal tersebut merupakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdurrahman bin Abi Layla. Kebahagiaan adalah suatu hal yang abstrak, tak dapat ditanggap dengan panca indera, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diukur dengan angka-angka tertentu dan tidak bisa dibeli dengan rupiah maupun dolar. Kebahagiaan adalah suatu yang dirasakan oleh seorang manusia dalam dirinya, hati yang tenang, dada yang lapang dan jiwa yang tidak dirundung malam. Itulah kebahagiaan. Bahagia ini muncul dari dalam diri seseorang dan tidak bisa didatangkan dari luar. Kebahagiaan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wafat tahun 1350 Masehi di Baghdad, tanda kebahagiaan ada 3, yaitu pertama, bersyukur ketika mendapat nikmat. Yang kedua, bersabar ketika mendapat cobaan. Ketiga, bertaubat ketika melakukan kesalahan. Sebanyak apapun nikmat yang telah Allah berikan, bila tidak bersyukur, maka tidak akan merasa puas dan bahagia. Selalu merasa kurang dan mengeluh. Begitu pula dengan cobaan dan ujian. Sekecil apapun ujian yang Allah berikan, bila tidak bersabar menghadapinya, maka akan merasa terpuruk. Sebagai orang yang beriman, kebahagiaan yang diinginkan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan di dunia hanya sementara belaka. Kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wafat tahun 728 di Basrah, mengatakan, "Carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam 3 hal. Pertama, dalam solat,
kedua dalam berzikir, dan ketiga dalam membaca Al-Quran. Jika kalian dapatkan, maka itulah yang diinginkan. Jika tidak kalian dapatkan dalam tiga hal itu, maka sadarlah bahawa pintu kebahagiaan sudah tertutup bagi anda. Malik bin Dinar rahimahullah wafat tahun 248 Masehi di Kerala, India, mengatakan, tidak ada kelezatan selezat mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan adalah ketenangan dalam hati. Tiada kebahagiaan tanpa sakinah, yakni ketenteraman, dan tumakninah. Dan tiada ketenangan dan ketenteraman tanpa iman. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Surah Al-Fatah ayat 4. Keimanan melahirkan kebahagiaan dari dua sisi. Sisi pertama, iman dapat menghindarkan dan memalingkan seseorang dari ketergelinciran ke dalam dosa yang merupakan sebab tidak ada ketenangan dalam kehidupan. Sisi kedua, keimanan dapat menjadi sumber utama kebahagiaan, yakni sakinah dan tumakninah, sehingga di tengah berbagai masyakil, yakni kesukaran hidup dan krisis hidup, tidak ada jalan keluar dan keselamatan selain daripada iman. Oleh karena itu, orang yang tanpa iman di hatinya dipastikan akan selalu dirundung rasa takut, was-was, khawatir, gelisah dan galau. Adapun orang yang beriman tidak ada rasa takut sama sekali selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi iman memandang remeh setiap kesulitan yang menghimpit. Karena beriman selalu menyikapi segala persoalan dengan tawakal kepada Allah. Sedangkan hati yang kosong tanpa iman tak ubahnya selembar daun yang rontok dari dahannya yang diombang-ambingkan oleh angin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ilmu manusia amat terbatas, sedang ilmu Allah amat luas, tidak ada batasnya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang berujung kepada kenyasalan yang tidak ada gunanya, ikutilah petunjuk Allah dalam segala hal. Yang petunjuk itu dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran dan melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud, dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu yang baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.